Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala haula wala quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mendengar kata ayah, tentulah akan terbersit dalam benak kita, dalam pikiran kita adalah sosok laki-laki yang memiliki tanggung jawab atau ada sekian banyak beban yang ditanggung di atas pundaknya. Hal ini wajar karena memang ayah adalah kepala keluarga yang dituntut untuk bisa memenuhi kebutuhan hidup bagi keluarganya, terutama sekali kebutuhan primer menyangkut pangan, sandang, dan papan. Bahkan bagi seorang ayah yang kaya atau seorang pengusaha atau memiliki karir politik, seorang pejabat, tentu saja dia akan memiliki obsesi tertentu. Anggap saja kalau si ayah tadi seorang pengusaha, maka dia sangat terobsesi bagaimana anaknya itu bisa melanjutkan kerajaan bisnisnya. Dia ingin bahwa sepeninggal dia, maka yang melanjutkan bisnisnya itu adalah anak keturunannya. Kalau seandainya dia seorang pejabat, dia ingin anaknya memiliki karir seperti dirinya. Begitu juga dalam karir politik, atau bahkan juga seorang ilmuwan. Tetapi kalau ini yang menjadi tolak ukur keberhasilan seorang ayah terhadap keluarganya, tentu saja ini menjadi tidak fair. Kenapa? Karena tidak semua orang tua punya kans yang sama untuk bisa mewujudkan obsesi seperti ini. Karena itu, ada satu arahan yang saya kira ini bisa menjadi satu kurikulum secara umum bagi semua orang tua, bagi semua ayah di keluarga muslim. Yaitu sebagaimana yang dinyatakan di dalam surah Ibrahim. Ini adalah teladan dari Nabiullah Ibrahim. Bagaimana Nabi Ibrahim menunjukkan tanggung jawabnya kepada keluarganya. Ini tercermin dari doa-doanya. Di antaranya adalah ada kalimat wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkan aku dan anak-anakku untuk menyembah berhala. Nabiullah Ibrahim memberikan contoh kepada kita bahwa orang tua atau seorang ayah seharusnya senantiasa menjaga akidah dari keluarganya dengan benar. Dia pastikan akidahnya itu tidak terkontaminasi oleh kesyirikan, oleh kekufuran. Kalau toh seandainya dia harus memberikan pendidikan, maka harus dipastikan bahwa pendidikan itu justru harus menguatkan akidahnya, bukan malah menggerus akidahnya. Dan ini menjadi penting. Kenapa? Karena memang bani yang artinya anak di dalam Islam bukan sekedar bunuwatul lahmi wad dima, bukan sekedar darah daging, tapi adalah bunuwatul iqtida wal ittiba. Bani atau anak di dalam Islam bukan sekedar bunuwatul lahmi wad dima, anak sebagai darah daging, tapi lebih dari itu adalah bunuwatul iqtida wal ittiba. Anak itu dipastikan bisa mengikuti jejak langkahnya, terutama sekali dari sisi akidahnya. Ini adalah hal yang terpenting yang harus diperhatikan seorang ayah di keluarga muslim. Yang kedua, kita juga bisa meneladani doa Nabi Ibrahim. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Nabi Ibrahim menempatkan keluarganya di sisi Baitul Haram, yaitu Ka'bah. Apa artinya? Ini menunjukkan bahwa Nabi Ibrahim bukan sekedar
meletakkan keluarganya, atau seorang ayah tentu saja bukan sekedar menempatkan keluarganya di tempat yang baik, di tempat yang menyenangkan, di tempat yang aman, tetapi tentu saja dipastikan bahwa tempat itu memberikan lingkungan yang terbaik. Kenapa ada kalimat inda baitikal muharram? Kenapa yang diinginkan Nabi Ibrahim adalah Rabbana liyuqimus shalah. Ya Allah, mudah-mudahan keluargaku senantiasa mendirikan salat. Saudara, tentu saja inilah yang harus menjadi cita-cita, obsesi, atau usaha bagi setiap ayah atau bapak di keluarga muslim. Yaitu apa? Bukan sekedar dia memberikan atau menempatkan keluarganya di tempat yang bagus, di tempat yang baik, tetapi dia pastikan bahwa tempat itu menciptakan satu lingkungan yang baik untuk bisa senantiasa menjalankan perintah-perintah Allah, terutama sekali menegakkan sholat. Karena itu, di mana saja berada sesungguhnya tidak ada masalah, baik di kota, di desa, di tempat yang subur, atau di tempat yang tandus sekalipun, sesungguhnya tidak ada masalah ketika dia punya tujuan atau cita-citanya adalah bagaimana bisa menciptakan lingkungan itu menjadi lingkungan yang baik, sehingga keluarganya bisa senantiasa mendirikan sholat. Ini yang menjadi tujuan pokok, tanggung jawab pokok maksud saya, tanggung jawab pokok bagi seorang ayah terhadap keluarganya. Selebihnya itu adalah persoalan-persoalan yang bersifat sekunder, mendukung bahwa anaknya ingin sukses secara materi, anaknya ingin punya ilmu tertentu dan sebagainya. Itu saya kira hal-hal yang dipikirkan kemudian. Tetapi yang harus dipastikan adalah akidahnya benar dan sholatnya senantiasa terjaga. Kalau seandainya Anda punya anak yang sekolah di luar negeri, tentu harus pastikan bahwa dia di sana akidahnya tetap terjaga, sholatnya tetap terjaga. Kenapa? Karena ini menjadi amanat Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari neraka. Mudah-mudahan kita bisa menjalankan amanat ini untuk menjaga keluarga kita, bukan saja terpenuhi secara materi, tetapi juga terjaga secara akidah dan senantiasa bisa melaksanakan perintah-perintah agama di mana saja berada. Semoga ini ada manfaatnya. Wallahu a'lam bishawab. Hadana Allah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.